adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Kak Novia bisa kembali menemani adik-adik dalam saat teduh online pada pagi hari ini. Semoga adik-adik, mama papa, oma opa, dan seluruh keluarga besar dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Pagi hari ini adik-adik kita akan diterangi firman Tuhan yang terambil dari Markus 12 ayatnya yang 1 sampai dengan 12. Adik-adik ayatnya agak panjang tapi ini sangat menarik. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas istirahat tadi malam yang telah Tuhan jagai. Terima kasih atas hari baru yang masih boleh kami rasakan. Terima kasih untuk satu kesempatan kembali untuk kami memperoleh anugerah kasih kemurahan Tuhan di pagi ini dan di sepanjang hari. Tuhan berkati pagi ini kami rindu, Tuhan berkati kami dengan terang firman-Mu, agar kiranya terang firman-Mu ini membantu kami melewati hari ini dan juga waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Markus 12 ayat 1 sampai dengan 12, Kak Novia akan membantu membacakannya untuk adik-adik. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang dan tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang, anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. Maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan-tuan anggur itu? Ia akan datang membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Nah, adik-adik, cerita Alkitab pada pagi hari ini berbicara tentang kesempatan yang berharga. Adik-adik, seperti tadi, pemilik kebun anggur menyewakan kepada penggarap-penggarap atau kepada petani anggur kebun itu untuk dikelola. Nah, lalu kemudian nanti dibayarkan oleh hasil anggur yang mereka telah tanam. Tapi ketika anggurnya sudah berbuah dan juga sudah memasuki masa panen, para petani ini tidak mau memberikan hasilnya adik-adik, hasil bagian si pemilik kebun anggur ini. Ketika pemilik kebun anggur mengirimkan hamba-hambanya untuk menagih hasil kebunnya yang bagian dia malah memukul, menyiksa, membuat malu, bahkan juga membunuh para hamba-hambanya itu. Hingga kali terakhir sekali dia mengirimkan anaknya yang itu ahli waris perkebunan itu. Bahkan ahli warisnya aja malah dibunuh adik-adik. Wah, bagaimana perasaan sang pemilik kebun itu ya adik-adik. Nah, ini adalah cerita perumpamaan adik-adik. Kenapa tadi disebutkan adalah kesempatan berharga. Kesempatan berharga itu sebetulnya sudah diberikan untuk para petani menggarap dan juga mengelola perkebunan itu, tapi bukannya memberikan hasil, malah ia mengecewakan sang pemilik kebun. Pemilik kebun itu diibaratkan oleh Tuhan adik-adik ya, adalah Tuhan yang memberikan kesempatan untuk para ahli-ahli Taurat. Nah, ahli-ahli Taurat bukannya
mengelola kesempatan itu dengan baik, ia malah sibuk mementingkan kepentingannya sendiri, mementingkan kebutuhannya sendiri, mementingkan keinginannya sendiri tanpa memikirkan apa yang menjadi tanggung jawab mereka seharusnya. Nah, lalu kemudian hamba-hamba itu diibaratkan dengan orang-orang yang Tuhan utus adik-adik untuk melakukan tugas, bahkan anaknya itu diibaratkan adalah Tuhan Yesus yang Tuhan utus lalu kemudian dibunuh adik-adik. Nah, kebun anggur itu diibaratkan sebagai jemaat yang seharusnya dibimbing, dibina, bahkan bahkan diajari untuk menjadi berkat dan berbuah adik-adik. Nah, seperti itu. Pernahkah adik-adik mendapatkan kesempatan dalam kehidupan ini? Justru adik-adik sering sekali mendapatkan kesempatan. Contohnya kesempatan untuk hidup, dengan adik-adik masih bangun, masih merasakan nafas kehidupan, itu artinya adik-adik masih Tuhan beri kesempatan. Nah, ketika bahkan adik-adik datang di IMPA, diberi kesempatan untuk berdoa syafaat, atau berdoa persembahan, atau tugas-tugas di IMPA lainnya, itu artinya adik-adik diberi kesempatan untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan. Nah, kesempatan itu adik-adik harusnya adik-adik lakukan dengan benar untuk hormat kemuliaan Tuhan. Demikian juga kakak-kakak, adik-adik atau mama papa diberikan kesempatan-kesempatan berharga, maka kita semua belajar untuk mempertanggungjawabkan kesempatan itu, melakukan segala yang terbaik hanya demi hormat kemuliaan Tuhan. Nah, kesempatan-kesempatan yang berharga ini sebetulnya Tuhan izinkan untuk kita alami, untuk kita lakukan dengan baik adik-adik. Itu juga hanya selain untuk hormat kemuliaan Tuhan, itu juga untuk semakin mengukuhkan kita, semakin membuat kita lebih pintar, lebih mengalami perubahan dalam hidup kita adik-adik. Yang tadinya adik-adik gak bisa berdoa di depan kelas atau di depan umum, adik-adik jadi bisa berdoa misalnya. Lalu yang tadinya adik-adik gak biasa untuk memberitakan firman, misalnya adik-adik jadi bisa untuk memberitakan firman. Intinya pagi hari ini kita sudah diingatkan bagaimana ketika kesempatan demi kesempatan yang berharga itu yang daripada Tuhan telah Tuhan berikan untuk kita mau menggunakannya sebaik mungkin dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan itu kita lakukan hanya untuk demi hormat kemuliaan nama Tuhan adik-adik. Jadi kita mau bersuka cita, kita mau mensyukuri bahwa Tuhan mempercayakan kita anak-anaknya yang berharga untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian adik-adik renungan pada pagi hari ini. Semoga ini boleh menjadi kekuatan, menjadi juga terang bagi setiap langkah kaki kita sepanjang hari dan bahkan hari-hari ke depan. Kita akan tutup renungan pada pagi hari ini adik-adik. Kita akan belajar untuk menghargai setiap kesempatan baik yang datang kepada kita, dan kita akan tutup ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami berucap syukur Engkau baik untuk hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami agar kami senantiasa menjadi terang. Kami mensyukuri setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, agar kami senantiasa boleh menjadi dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami, hanya demi hormat kemuliaan nama-Mu. Pakai kami Tuhan di masa muda kami, di masa kami yang ada saat ini Tuhan. Apapun kesempatan yang Tuhan anugerahkan, kami yakin percaya Tuhanlah yang memampukan kami untuk menjadikan kesempatan ini melakukan yang terbaik hanya demi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, sukacita damai sejahtera Tuhan berlimpah atas setiap kami, atas setiap keluarga kami, dan juga semua orang yang ada sekeliling kami. Berkati kami sepanjang hari ini, tuntun kami, mampukan kami, dan juga berkati kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.